Hari ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu. Ya, hari yang sebenarnya yang saya tunggu-tunggu juga selama 2 tahun terakhir ya. Suatu kabar gembira yang luar biasa. Saya mohon maaf selama prosesnya saya tidak bisa share ke media. Kemarin kita menempuh jalur Prapit, saya memilih jalur silent aja karena pengacara saya nggak suka pansos dia ya. Tapi yang penting menang. Pada tanggal 14 November, melalui lembaga pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, klien kami, Dr. Richard Lee dengan Hans Pranata, mengajukan peradilan terhadap perkara pencemaran nama baik dan illegal access, dan melalui lembaga pra-peradilan tersebut, klien kami telah ditetapkan bahwa penetapan status tersangka pada perkara pencemaran nama baik dan illegal access dinyatakan tidak sah secara hukum, dan penyitaan barang-barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya melalui Krimsus itu juga dinyatakan tidak sah, dan putusan itu telah inkrah. Dan ini adalah putusan resminya, kalian mungkin bisa lihat di SIPP ya, sudah cukup lengkap. Intinya ada 4. Yang pertama, penetapan tersangka pencemaran nama baik saya itu tidak sah. Yang kedua, penetapan tersangka illegal access Richard Lee tidak sah. Yang ketiga, penyitaan handphone dan Instagram serta Facebook saya tidak sah. Yang keempat, wajib merehabilitasi nama baik saya. Dan ini sudah putusan pengadilan, tidak lagi kita perdebatkan. Kalau kecewa tentu, kenapa? Karena kalau dasar pertimbangan hukum lain yang digunakan selain SKB, kita oke, mungkin kita bisa terima. Akan tapi kalau misalnya dengan dasar pertimbangan hukum dengan SKB, 3 menteri menghentikan proses penyidikan, apalagi menyatakan ya penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, itu kita sangat kecewa. Mungkin juga pihak teman-teman media juga bisa menanyakan kepada ahli, bahkan kepada Menko Polhukamkum ya, Bapak Mahfud MD, yang sudah memberikan keterangan secara detail terkait dengan adanya press release oleh pihak pemerintah bahwa untuk kasus dari semua kasus ya, tentunya bukan kasus Kartika Putri saja, semua kasus yang sedang berlangsung, tentunya untuk pasal 27 ayat 3 yang sudah berjalan sebelum SKB, tentunya itu tetap berjalan. SKB tidak bisa untuk menghentikan adanya proses justisi yang sedang berjalan, seperti itu. Akan tapi di sini kan kita melihat bahwa ya majelis hakim adalah satu wakil Tuhan yang bisa memutus demikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, ya wajib kita hormati. Akan tapi kita juga mempunyai satu upaya-upaya lainnya ya terkait dengan dasar pertimbangan hukum hakim menggunakan SKB untuk menghentikan atau membuat status tersangka saudara LL dinyatakan tidak sah, seperti itu. Upaya hukum saya setelah ini saya belum tahu. Saya akan diskusi dengan pengacara saya dulu ya untuk langkah hukum yang saya akan ambil. Tapi jujur, saya pesimis karena saya kurang percaya dengan hukum di Indonesia. Kalau saya percaya dengan hukum di Indonesia, harusnya masalah ini dari awal itu sudah berhenti. Jadi silakan saja kalau mereka saudara Richard Lee mau melakukan upaya hukum terkait dengan apa namanya dimenangkan pra-peradilan oleh permohonan pra-peradilan oleh pengadilan, silakan saja. Akan tapi perlu diingat bahwa perkara ini masih akan tetap berlanjut ya. Kenapa? Secara material ini sudah dinyatakan lengkap. Status tersangka bukan berarti dihentikan ya penyidikannya, masih terdapat upaya-upaya hukum lainnya nanti, seperti itu. Untuk upaya-upaya hukum sendiri mungkin nanti kita tunggu waktunya. Saya tidak bisa sampaikan secara detail, akan tapi perlu ditekankan di sini bahwa kita akan lakukan satu upaya hukum lanjutan ya, mengingat ya terkait dengan materi perkara sendiri sudah dinyatakan lengkap oleh pihak jasa peneliti atau P21, seperti itu ya. Tadi sudah disampaikan juga ke saya, Kartika saat ini ya kan baru melahirkan ya, tentunya dia harus fokus untuk memberikan ASI
dengan kasus yang sampai berlarut-larut lama sekali sampai dengan 2 tahun itu kan memang membuat banyak pemikiran-pemikiran, dan dia juga nggak mau, dia tetap fokus agar supaya dia bisa memberikan ASI dengan baik. Tentunya untuk saat ini dia hanya ya sebatas mendengarkan saja, belum mau untuk memberikan satu pendapat apapun. Kalau Niki sangat-sangat siap, dari kemarin malah minta supaya segera disidangkan. Karena ini saya katakan berkali-kali, ini kasus karena Nikita yang dilaporkan sehingga jadi rame. Ini kasus hanya postingan-postingan di Instagram Story di mana dia menyatakan bahwa ini loh ada orang melaporkan di kantor polisi, tolong Pak polisi, kasus itu mohon ditindaklanjuti. Nah itu tag postingan Nikita. Ada lagi postingan dia membuat foto seseorang. Hanya itu persoalannya, bukan dia jual narkoba, tidak juga melakukan pembunuhan, bukan juga pelaku teroris. Jadi Nikita ini memposting tulisan. Dia minta Pak polisi, ada orang lapor tuh, security atau siapa di polsek atau di mana, tolong Pak proses lebih lanjut. Dan ternyata benar, laporan itu bukan bohong. Apa yang diposting Niki itu benar, ada kejadian. Saya minta supaya sidangnya offline. Karena menurut KUHAP, sidang itu harus berhadapan dengan hakimnya. Kecuali dalam posisi kita COVID yang 2-3 tahun yang lalu, yaitu memang situasinya darurat. Tapi dalam situasi normal seperti ini, sidang itu harus dihadirkan di persidangan. Saya sudah minta sidangnya agak siang, karena dengan perjalanan dari Jakarta yang 2 jam, saya khawatirkan kalau terlalu pagi mungkin nanti terlambat. Jadi lebih bagus jam 10 ke atas dengan harapan tidak ada yang terlambat di dalam persidangan. Mau tidak mau diwajibkan bertemu di ruangan sidang. Jadi tidak ada yang memaksa untuk dihadirkan, tapi ini undang-undang yang mengharuskan hadir. Saya tidak ingin bicara pasal, saya tidak ingin bicara hukum, saya hanya ingin bicara keadilan. Keadilan buat Nikita yang kita semua tahulah, masa sih iya urusan ITE seribet ini di negeri ini, sesadis ini menurut saya. Hanya Nikita loh yang biasanya orang dibantarkan itu senang, tetapi dia ingin cepat kembali ke lapas. Sebetulnya dokternya tidak mengizinkan Nikita pulang, karena Nikita harus melakukan pengobatan selanjutnya. Tetapi Nikita bersikeras ingin kembali. Karena apa? Karena dia ingin cepat menghadapi persidangan. Inilah yang menjadi kasus sehingga Nikita berurusan di pengadilan, dan dia ditahan bukan karena pencemaran nama baik, tapi karena ada kerugian. Kerugiannya berapa? Anda tunggu. Niki itu mungkin akan goyah kalau memang ini masalah narkotika. Mungkin dia akan bermasalah atau persoalan teroris. Ya, tapi ini persoalan postingan-postingan di Instagram. Itu ditafsirkan sebagai sebuah perbuatan mencemarkan nama baik. Silakan yang menafsirkan, silakan yang memproses hukum. Tapi kan putusan nanti akhirnya ada di pengadilan. Pasti apa dasarnya offline atau tidak, nanti kita lihat. Yang jelas menurut KUHAP, terdakwa harus hadir di persidangan, dihadirkan. Ingat, dia memperjuangkan seseorang yang mencari keadilan karena melaporkan seseorang di kantor polisi. Ternyata di dalam berkas perkara benar ada laporan itu. Artinya apa yang Nikita sampaikan itu benar.
dan juga Bilar ya tadi ya, bareng-bareng nih ya kan, kompak nih ya, seperti apa ya? Ya kan memang kita saudara, memang kita keluarga. Iya. Harus kompak loh. Melihatnya semakin harmonis juga ya? Ya, kalau saya sih dari awal nggak ada perubahan. Gitu aja. Alhamdulillah senang gitu, karena memang ini acara sudah dipersiapkan dari lama. Maksudnya sudah ada schedule akan ada acara ini tuh dari beberapa bulan lama. Jadi memang kita senang akhirnya silaturahmi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.